bintang di langit, matahari dan bulan bersamaan. Kiamat dong ya? Iya dong, Papi gimana sih? Bintang, matahari, bulan bersamaan. Kiamat ya? Sama-sama. Hari ini nggak ada Janita Janet. Oh gitu, ini Dia lu sudah nggak ada? Papi kirim ke Korea Utara untuk uji coba nuklir. Ledak dong, ledak. Jeremy Teti juga udah Papi kirim untuk membersihkan gorong-gorong di DKI Jakarta supaya nggak banjir. Ya, dia nyelam ke got-got ngambilin sampah. Ini kayak tikus dong. Papi! Seperti biasanya. Hei! Aja, apaan dikirim ke Korea Utara? Mak lampir, Maafin sih. ku tak mau dirimu. Kenapa kau muncul bersama kecebong? Jawab. Apakah salahku padamu? Pam 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 pam. Ime. Lu terus ini siapa? Apa dah? Aku jadi penonton aja nggak mau. Kalau kamu sini jadi bintang tamu aja susah sih. Nonton aja nggak mau. Gampang, tenang aja. Nggak harusnya bilang dong kalau aku jadi bintang tamu nggak usah dibohongin kayak gitu. Namanya juga surprise ya. Ime marah gitu aja marah. Dengerin Dino dulu. ya. Apa saya? Hari ini kan suara aku lagi keras, jadi kamu bisa bantuin aku di sini. Kamu jadi asisten aku mau nggak? Yuk, ayo cekidot. Yuk. Udah sini. Udah bintang Udah tamu. sini, di relax. Udah dandan cantik-cantik mau pulang. Di relax dulu. Iya ampun nih. Gue sekarang terima. Coba. Ya, Bang Ahmad. Biar kayak di film-film, lo tarik terus tiba-tiba lo berhadapan muka kayak gini. Gitu ya, coba. Terus kasih lagu romantis coba. Lo tarik. Ya udah. Ime. Kalau karena hari ini kamu bintang tamu, kamu akan Papi relax dan Papi punya surprise. Sekarang Papi tanya, kamu mau kencan di mana? Kamu udah tahu dong, kalau bintang tamu kan diajak kencan. Dia udah tahu. Mau pulang. Mau pulang kemana? Acan dulu banget nih anak nih. Ayo kencan dulu aja. Dua istri-istri Papi saling cemburu satu sama lain. Istri itu merajuk. Yang sabar. Yang sakit. Ya udah. Enggak. Sekarang mending kencan dulu. Ya, Jeremy udah pernah jadi bintang tamu. Sudah. Ini sudah Pernah jadi bintang tamu. Kamu belum. Ayo loh. Ayo. Ayo. Tolong nih. Saya. Oke, siap. di mana tempat kencannya? Jadi mawar kemana sih? Melati, semuanya ini mawar kencan di Belanda. Belanda, us. Loh. Oke, cerita. Tapi. Ayo. Iya Papi. Ime hari ini pengen jadi bintang tamu kita. Oh gitu. Ya, jadi minta kencannya di Belanda. Memangnya sana. Memangnya sana. Ya udah, Belanda. Yes. Papi. PA. Dua durian dimakan kalau manis itu disayang. La 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 oh. Tampang si keren kantongnya kosong. Anak kecil hey lari ke hutan hey hey. Kau memang centil tarik ke getar. Kita sudah sampai di Amsterdam. Ames. Tulisnya Ames benar udah. Tulisnya Ames. Tuh liatin sekarang baca aja Pin. Bacanya apa coba? Iya benar. Amsterdam. Amsterdam. Ames ya. Jangan mentang-mentang kok dari Garut jadi ames-ames begitu. Emang ini disesuaikan sama bintang tamunya. Tapi kan gua nggak kayak ames-ames gitu itu kan. Itu banget. Emang nggak ames, yang ames tuh ini. Oh, ini mah Ames bau. Aduh, jangan gitu dong ya. Kita kan sahabatan. Kok mantap. Senang banget dua istri-istri Papi saling akur satu sama lain. Oh, tapi mau Kalau berdua kan kita berdua juga istri Papi. Enak aja.
Gue nggak mendaftar. Aku kamar sama dia, kalau misalnya Papi lagi sama dia kan aku sama Rumpi. Itu Papi gimana sih? Iya. Kamu juga bingung sama dong. Ya udah, Eme, hari ini kamu akan direlaks, ya kan? Gak mau. Belum nyobain sih di relax kayak gimana. Karena Tahu enak Karena kenapa? Karena kalau kemarin kita sempat tawarin dia jadi bintang tamu, ya kan? Dia bilang gua nggak mau bintang tamu di sini karena gua nggak mau direlaks. Nah makanya ada jebakan hari ini. Lo ceritanya jadi host, tapi ternyata lo direlaks. Biar Ya kan? tahu. Biar udah tanggung ke sini. Ajak relax aja dia kayaknya kurang relax deh Tapi gitu. sebelum diajak relaks kita duduk Iya, dulu. ayo Duduk dulu dulu. ya. Duduk dulu. Kita rasakan di sini. Sini kita berdua. Tapi kita punya seorang tamu surprise kejutan buat kamu. Surprise itu kejutan, Papi. Nggak usah dijabel-jabel. Surprise kejutan. Tunggu. Tumben lo pinter ya? Ya pintar, saya kan selalu pintar. Kalau Papi lagi bodoh, saya pintar. Oh iya. Tapi lagi pintar, saya bodoh. Iya, Mantan pacar lu berapa? Eh, Nah itu, kayaknya mantan pacarnya. Ini sahabat lo, orang yang deket sama lo. Oke, kalau kita panggil saja Ciri, Pak? Jessica. Jessica. sahabat. Kok kayak seneng gitu Imai wajahnya. Temennya, ini teman gue. Kenapa ini kok jadi cemberut? Mantan manajermu atau asistenmu? Nah, itu kenal nggak sama Jessica? Sini Enggak. Jessica. Masa? Jessica, Aku kamu tadi kenal nama Ime enggak? Kenal. Ini Siapa teman apa kamu? nih? Sahabat aku. Sahabat. 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 Terus Ya gitu deh, pernah ada konflik lah. ada konflik. Pasti rebutan laki. Mau ikutan ya? Oke, kenapa? Terusin nggak usah. Enggak, Oh, enggak. bukan bukan laki. Terusin. Mending aku udah aja ya. Loh, kok jangan gitu Oh, dong? nggak bisa gitu dong, udah jadi bintang tamu di sini, udah masuk kamera. Ya tapi aku nggak mau ada dia. Kenapa? Ada harus ada dia. Kenapa? Tapi request Anda mau bahasa itu udah dirubah loh, setnya loh. Udah. Iya, kan aku nggak mau ada dia di sini. Aku nggak mau. Pokoknya kalau misalnya ada dia, aku mendingan pergi aja. Kenapa? Oh, pasti ada Nggak masalah mau. banyak. Aku nggak mau. Pokoknya udah mendingan. Pasti ada sesuatu, Pi. Sekalian. Ya Bukan maksudnya sesuatu. kita undang kesini, PA, Aduh, Rikno, Jessica. Aku nggak suka surprise-nya. Udah duduk. Gini. Nih, Tapi boleh kasih surprise aku. Aha. Tapi Iya. kalau kayak gini bukan surprise. Surprise dong. Ini kan Aku kan nggak ngarepin ada dia di sini. Ya, kalau lo Aku nggak harapin mau namanya bukan ketemu sama surprise. dia. ada masalah sama dia. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama dia. Aku nggak mau. Aku Hah? mending pulang aja. Jangan dong. Jessica, emang ada masalah apa? Eli, mana lu? Ah, lu. Jessica, emang ada masalah apa dengan Siapa dia? sih yang ngundang dia ke sini? Gak apa-apa kok. Hah? Ya. Pasti Mbak Eli yang ngundang ya. Mbak Tias nih kalau nggak nih. Gini aja. Enggak, Mbak Eli kan yang nyuruh dia ke sini kan? Gua mulai udah. Ya kan aku nggak mau ada orang itu ke sini. Harusnya yang lain aja nggak usah dia. Ya udah kita keluarin dia. Sekarang ibu masuk aja. Ya udah, gini. Oke, Jessica. Iya. Belakang dulu. Iya. Sorry nggak? Iya. Kalau nggak dia, gue. Kalau nggak gue dia. Iya, oke, Jessica nggak ada. Nggak ada. Ya udah jangan balik lagi. Iya. Nggak, suruh pulang langsung. Jessica nggak ada. Ntar dia balik lagi. Enggak. Kamu merasa tersaing dengan kehadiran dia? Bukan tersaingi, tapi Ya udah. Punya ya, masa aku lalu? nggak suka. Nggak suka ada dia? Nggak suka sama dia. Udah. Oh. Udah titik, aku nggak suka titik. Ya suka ada dia. Ya udah, gini kita Kalau relax nggak sana. suka pasti ada Udah nggak alasan, ya Udah nggak ada. Oke. Jangan balik lagi ya. Nggak, tenang aja. Iya. Kalau dia balik lagi aku pulang ya. Iya, tenang. Iya. Paling nggak mau duduk di sini. Kenapa harus duduk di sini sih? Ya, Balik. karena kalau lo undang jadi bintang tamu lo nggak akan mau kesini. Iya, tenang aja. Oke, santai. Oke. Ime, angkat napas sambil rendah hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut, dengarkan lagunya. Relax aja, Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Kamu sudah tahu ini bukan hipnotis. Ini hanya relaksasi. Lebih enak, jauh lebih enak dibanding hipnotis. Relaksasi kamu tidak kehilangan kesadaran. Kamu hanya dalam keadaan yang nyaman dan rileks untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu. Makanya sekarang saya ajak kamu untuk sedikit demi sedikit menceritakan kebencian kamu
dengan maksud kita bisa menghilangkannya dan menjauhkan diri dari diri kamu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu kok kayaknya benci banget sih yang sama yang namanya Jessica atau Cindy, Jessica Cindy apapun itu. Kenapa sebel banget sama nama Jessica? Sebel lah. Oke, sebel. Tenang, pelan-pelan tenang. Sebel kenapa? Sebel aja. Orang sebel tuh pasti ada alasannya dong. Dia kan sahabat aku. Iya. Harusnya dia tuh jangan kayak gitu dong sama aku. Iya, kenapa? Harusnya kalau sahabat, Iya. kalau misalnya dia sayang, gak sampai dong bikin sahabatnya hampir kejual. Oh, kejual. Maksudnya? Iya, kan waktu itu dia kasih aku job. Terus udah gitu nyanyi. Terus sampai di sana. Sebentar, biar kamu lebih rileks. Oke. Sampai di sana orangnya brengsek semua. Oke, sampai di tempat kerjaan kamu nyanyi. Iya. Orang-orangnya brengseknya kayak apa? Dia pertamanya kan acaranya tuh bener. Nyanyi di acara pembukaan acara. Nyanyi, terus malamnya diajak karaoke. Diajak karaoke-nya di tempat yang aneh-aneh. Iya. Pada minum. Aku nggak boleh ditemenin sama manajer aku. Nggak boleh ditemenin? Nggak boleh, harus sendiri. Iya. Terus udah gitu dia bilang kalau misalnya di sini sampai akhir bulan ada yang marah nggak? Terus kalau misalnya pulang dari sini nih kita ke hotel dulu boleh nggak? Kata siapa? Kata si Riko. Oke. Itu penyelenggara apa? Siapa tuh Riko? Klien? Dia yang dikenalin sama Jessica ke aku. Oke, dikenalin Jessica sama kamu. Iya. Oke. Kan terus udah gitu aku ditanyain berapa tarifnya. Oh, dia to the point? 1 malam. Waduh. Jangankan 1 malam, satu detik aja nggak mau. Orangnya jelek, kalau misalnya cakep kan nggak apa-apa. Oke, apa yang lo lakukan pada saat lo ditanya berapa tarif lo? Ya aku langsung diem, terus aku keluar. Langsung aku telepon Jessica, tapi nggak aktif-aktif. Oke, habis itu? Terus udah gitu aku nggak boleh pulang, aku nggak dikasih tiket pesawat sama orangnya. Karena aku bingung, mesti pulang kayak gimana, uangnya juga belum dibayar sama aku pulangnya bingung harus kayak gimana. Aku emosi lah sama Jessica, dari situ masa aku mau dijual sama dia, maksudnya apa kayak gitu. Nah, kamu udah pernah nanya langsung ke Jessica belum? Aku telepon dia nggak aktif-aktif, terus udah gitu aku nggak mau hubungin dia lagi lah, orang udah tahu dia mau jual aku, ngapain. Aku kan nyanyi bukan jual diri. Penyanyi dangdut kan nggak semuanya kayak gitu kali. Aku nggak kayak gitu. Dan sampai sekarang kamu tidak berhubungan dengan Jessica? Gue ngapain? Itu pas awal-awal kamu tahu nggak kalau kamu di sana tuh bakal nyanyi seperti apa? Enggak, kesel pada saat itu. Akhirnya pulang dari sana gimana? Disawer dong. Pulang dari sana ditransfer uang, tapi cuma setengahnya aja. Wow. Cuma setengahnya aja, terus ya nggak tahu deh. Oke, tahan dulu. Oke, Seru juga ya, Papi. ini kayaknya bakal seru banget perbincangannya. So, pemirsa, kita biarkan Mei tetap relax dan kita relax dulu sebentar, tetap disusu. Suka. Pakai deodoran spray. Ya iyalah kolam bebek. Ya, kerjain aja wangi ya. Pemirsa masih di susu. Suka. Iya. Itu tetangga. Jangan dicutek. Bukan tukang delman. Oke, lanjut lagi ya. Iya. Oke, Ime, tetap relax saja. Intinya, kamu marah banget sama Jessica sekarang? Marah banget. Marah banget? So, Karena kamu merasa pernah dijual. Tapi kamu udah konfirmasi belum sama dia? Nggak mau. Nggak mau, kenapa alasannya? Udah benci. Udah benci? Benci banget? Banget lah. Oke, sekarang gini. Berarti kan lu belum pernah sejak saat itu ngobrol langsung atau mengutarakan kekesalan sama Jessica. Coba, andai kata di depan lo ini ada Jessica. Depan lo bayangkan ada Jessica. Gue mau. Hah? Anggap aja. Di depan lo ada Jessica. Ngomong, apa yang kamu rasakan, kesel, keluarin keselnya kamu. Sekarang. Jess, lu kan sahabat gue.
Terus kalau misalnya lo mau bantuin gue cariin duit, kerjaan, kasih dong gue orang yang benar. Lu jangan sekongkol jual gue gitu. Gue kan kerja niat bener buat bantuin orang tua gue, buat ngidupin gue, semuanya. Lo tahu kan niat gue kerja kayak gini susah-susah ngapain, terus lu malah jual gue. Lu mau gue jual? Masalahnya Kalau lu cantik, laku. Ini pas-pasan kayak begitu, gue jual juga gak ada yang mau. Gue mau lu jual lagi. Terus ngapain dong gue kerja susah-susah dari awal, terus gue dijual? Mending kalau gue dibayarnya full gitu ditransfer. Ini malah setengahnya. Gak cukup juga gue beli apa-apa. Lu tuh jahat banget, Jess. Keluarin semuanya biar Gue tuh pengen nampar, tau gak sih? Iya, nampar. Iya, kurang kenceng. Oh iya, iya. Jahat pokoknya. Apa-apa, biar dia keluar semua. Pokoknya kalau misalnya gue ketemu lagi sama lo, awas ya. Gue tagih duit gue. Oke, Jessica masih di sebelah kiri lo. Lu kalau misalnya lu ada di sini, gue pinta, gue buka dompet lu, bayar gue, bayar. Gue gak dibayarnya cuma sedikit doang. Gue udah capek-capek nyanyi, dibayarnya cuma segitu doang. Mana gue diajak karaokean, ditanyain tarifnya berapa semalam. Ih, gue kan bukan cewek murahan. di taraf tarifin mungkin Tanya tarifnya. tarif kamar hotel mungkin Oke, ditanya. andai kata Jessica bilang bahwa bukan maksud dia, bukan maksud dia buat dijual kamu. Dia minta maaf sama kamu, apa yang kamu lakukan? Maafnya tulus nggak? Tulus. Tapi kenapa tega kayak gitu jual aku? Dia nggak sengaja, dia nggak tahu misalnya. Kamu Udah maafin? benci banget. Udah benci banget. Gue di sana hampir gak bisa balik ke rumah, gak bisa ketemu lagi sama orang tua gue. Oke, sekarang kita lupakan Jessica dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Katanya kamu pernah disuruh foto seksi katanya biar terkenal. Sama siapa? Ada lah. Badan rata kayak gini ada apa yang seksi? Ya kan? Ada yang lebih rata lagi sebelah kiri lo. Mana? Papi. Ya, apa? Jangan sampai saya mengeluarkan jurus saya, Papi. Iya. Jurus keseksian saya. Cantel. Ya, tenang. Oke, siapa suruh kamu foto seksi? Ada lah, Mas. Dalam rangka apa? Untuk urusan apa? Biar cepet terkenal. Biar cepat terkenal. Kamu mau? Enggak lah. Katanya kamu juga pernah pasang susuk, betul? Dipaksa. Kan waktu itu disuruh kamu harus foto kayak Nikita Mirzani yang dipegang kayak gitu biar cepet terkenal. Nanti di share di internet gitu kan. Aku malu lah. Nggak pernah operasi? Enggak, tapi sempat disuruh. Suruh? Pokoknya kamu harus mau dipermak. Hidung kamu kan pesek, kamu harus jadi mancung. Gitu. Dioperasi di Bangkok kayak Krisdayanti. Tapi kan nggak mau. Jelek. Kamu pernah disuruh pasang susuk juga, benar? Dipaksa. Di mana susuknya? Pasti di bibir. Hidung enggak. Bukan nanya lu. Kelihatan di bibir. Di sini. Gimana? Di belakang. Pinggul. Di belakang. Gunanya apa katanya susuk? Nggak tahu, pakai aja. Tapi udah dilepasin, soalnya nggak enak. Kan dipaksa, jadi nggak mau. Ada nggak hasilnya setelah lu pasang susuk apa? Nggak tahu, atau nggak ngefek, atau udah nggak suka tuh dipasang-pasang susuk. Ngapain coba? Mending ibadah aja yang bener. Kerjanya di rambut. Kalau aku dipasang susu mungkin udah banyak yang suka sama aku, Papi. Aku dong tanya dong. Ya kan? Tapi selama ini saya biasa-biasa aja. Oke. Iya, kenapa ini? Kenapa? Tapi aku nggak ngerti awal-awal itu, pokoknya kacau banget deh. Aku mikirnya emang kalau jadi penyanyi dangdut harus kayak gitu,
harus di foto-foto seksi gitu. Nah, kamu sekarang mengalami jadi penyanyi dangdut, perjalanan kamu berat apa enggak menurut kamu? Berat banget. Berat banget. Berat banget. Apa yang paling berat yang kamu rasain? Mesti apa? Mesti ngorbanin kuliah aku. Terus? Padahal aku susah payah pengen kuliah. Aku kumpulin uang sendiri buat kuliah. Cuma sampai 4 semester. Drop out? Enggak lah, drop out. Emangnya bodoh. Aku dapat beasiswa. Aku nggak nyusahin orang tua, mau kuliah sendiri. Nah, sekarang kuliah kamu Tapi aku udah nggak kuliah sekarang. Aku ngorbanin kuliah buat karir, tapi nggak taunya karir aku awal-awalnya nggak bener, nggak ngasilin apa-apa. Nggak taunya setelah ngorbanin itu 1,5 tahun aku kerja. Terus udah gitu aku nggak boleh mintain uang aku nyanyi. Aku kan waktu itu sempet di TV juga nyanyi-nyanyi kesana kesini. Tapi selama itu aku nggak boleh. Katanya kamu nggak boleh minta persen pun dari uang hasil kamu nyanyi. Kenapa? Abis promoin kamu aja udah uangnya udah banyak gede. Kamu nggak usah ngarepin sepeser pun dari itu. Terus aku kerja buat apa? Aku ngorbanin kuliah buat apa? Jadi kamu gak dapat apa-apa 1,5 tahun nyanyi? Enggak, cuma kan setiap aku ke Jakarta dapat uang 50.000 uang makan. Nah kalau misalnya aku ke Jakarta, aku mikirnya aku dapat uang bukan dari gaji tapi dari uang makan 50.000 itu. Terus kalau misalnya ke Jakartanya seminggu, aku seneng soalnya aku bisa dapat uang. Bisa ngumpulin uang dari situ, dari uang makan, nggak dari hasil aku nyanyi. Terus kalau misalnya kebutuhan aku lagi banyak di rumah, bantuin mama atau buat aku, uangnya nggak aku pakai, aku puasa terus. Uangnya aku kumpulin, nanti aku pulang ke Bandung, aku dapat uang, aku bilangnya uang dari nyanyi, padahal uang aku ngirit, aku nggak makan. Uang makan aku dikasihin semua ke mama. Jadi orang tua kamu nggak taunya kamu selama ini nyanyi menghasilkan, padahal tidak menghasilkan apa-apa. Enggak. Oke. Intinya kamu kalau disuruh milih sekarang mau terusin kuliah apa mau nyanyi dangdut? Kalau disuruh milih kamu milih apa? Dua-duanya. Kalau disuruh milih? Harus pilih salah satu dong. Kuliah. Kuliah. Sekarang kamu sudah mulai dikenal ini, udah bisa dibilang lebih sukses. Apa yang ingin kamu katakan sama orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kamu di masa lalu? Katakan, ngomong. Keluarin semua. Dia itu udah ngerusak prinsip aku. Sebutin aja namanya kamu. Biar kamu lepas keluarin. Iya. Udah rusak prinsip aku nggak mau minum, aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau main-main dugem kesana kesini. Aku malah diajak keliling ke tempat dugem. Terus aku harus minum minuman keras, harus minum. Aku nggak mau kan, udah prinsip aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau minum. Nggak taunya aku disuruh minum, aku nggak mau. Tapi aku dipaksa. Ngomongin semua. Tunjukin. Kadang-kadang balas dendam yang terbaik untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita bukan kita balas menyakiti dia, tapi menunjukkan keberhasilan kita di depan orang yang pernah menyakiti kita. Keluarin, katakan apa yang ingin kamu katakan. Orangnya di depan kamu. Ngomong. Teh, makasih udah jadiin aku orang yang lebih mandiri, jadiin aku orang yang kuat mental sekarang. Berkat semua yang udah dilakuin Teteh sama aku. Tunjukin aku hal-hal yang gak benar sampai aku mikir aku gak boleh kayak gitu lagi. Harus kuat sama prinsip. Makasih udah anterin aku sampai kesini. Dengan pengalaman itu aku bisa sampai sini, tapi aku tahu pada dasarnya Teteh baik. Tapi salah jalan dan salah kalau ngajak aku nggak bisa diajak jelek kayak gitu.
niat aku baik, niat aku cari uang, niat aku mau bantuin keluarga, mau punya masa depan yang baik, yang cerah, jangan dirusak. Kalau misalnya ada lagi yang kayak aku, tolong dijaga, jangan sampai dirusakin anak orang. Aku maafin. Maafin. Di depan ada orang tua kamu. Apa yang kamu katakan? Orang tua kamu otomatis akan mendengar ini dan melihat ini. Mah ya, Pipi udah ikhlas sama apa yang terjadi kemarin-kemarin. Udah ikhlas. Karena kalau nggak kesana Pipi nggak akan sampai sini. Supportnya, doanya makasih. Oke, Ime, dengarkan saya aja. Saya sekali lagi pengen bilang sama kamu. Saya ingin setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan itu bisa mengurangi beban, rasa benci kamu yang ada dalam diri kamu. Dan kadang-kadang mungkin menuju sukses itu kadang-kadang banyak cobaan ya. Intinya ujian yang kamu alami dulu kan itu adalah ibaratnya satu cobaan buat kita naik kelas. Dan sekarang anggapnya udah naik kelas ya. Tapi ada yang lebih indah dari kesuksesan, yaitu adalah memaafkan. Ikhlas. Mengikhlaskan semua yang udah pernah terjadi di masa lalu dan memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang kita sayangi. Saya pengen minta kamu dengar itu aja. Ime udah keluarin semuanya dan saya harap kamu akan menjadi Ime yang lebih baik lagi setelah ini. Dengarkan baik-baik lagu ini, Ime. Bangun, bangun, bangun. Wake up, Ime. Bangun, bangun, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Aku balik lagi. Tenang, tenang Ime, tenang, relax. Jangan marah, kendalikan diri kamu. Oke, langsung aja biar Jessica. Iya. Mau duduk di sini juga? Enggak. Aku benci juga sama papi deh. Apa? Oke, enggak gini, Ime, sabar. Katanya nggak akan balik lagi Oke, orangnya. oke, ini biar selesai aja. Oke, Jessica nggak mau duduk di sini tapi nggak apa-apa. Boleh nggak kita ngomong sedikit menjelaskan sudah dengar apa yang dikatakan Ime tadi? Iya. Begitu bukan ceritanya? Yang diceritain iya, tapi kalau misalnya niat aku ngejual itu enggak sama sekali gitu. Alasannya apa penjelasan dari kamu? Karena aku kenal sama yang namanya Riko itu juga, maksudnya kan karena aku juga di dunia entertain kerjanya Iya. gitu. Jadi karena ada yang ngenalin bilang, "Nih ada yang mau ngasih kerjaan" gitu. Karena aku kan sahabatnya dia, maksudnya ya udah deh ngasih kerjaan supaya dia punya uang jajan lah istilahnya gitu. Nah, dikasih aku pun juga pas nanya aku boleh ikut atau enggak boleh gitu. Nggak boleh. Katanya. Terus yang pergi cuma boleh dia sama manajernya katanya Yeah. kan. Ya udah, aku bilang aku nggak boleh ikut, pergilah mereka kan. Maksudnya ya udah gitu. Ya mereka pergi. Jadi kamu nggak tahu kejadian itu? Enggak. Oke, kamu udah tahu baru di sini apa udah tahu sebelumnya, udah denger sampai? Tahu sih, maksudnya udah sempat dibilangin sama teman-temannya, maksudnya kalau dia Kenapa kamu marah sama aku. kenapa kamu nggak coba langsung datang ke Ime? Jelasin. Iya. Karena kebetulan aku lagi skripsi. Jadi maksudnya pas aku hubungin dia pun dia nggak ganti nomor, maksudnya nggak bisa dihubungin juga. Jadi ya aku lagi skripsi juga karena udah ribet. Ya udahlah, mungkin butuh waktu dulu untuk nyelesain Tapi bener, semuanya. kamu tidak ada maksud apa-apa ya? Enggak. Ingin mengatakan Ime, oke. Jessica ingin ngomong sesuatu sama lo. Mungkin dia ngerasa lebih enak ngomong langsung, nggak direlaks. Kenapa kita hargain hak dia? Tapi ngomong aja langsung biar clear, terserah. Abis ini ngomong aja. Ya minta maaf, maksudnya kalau mikirnya dikiranya ngejual, sebenarnya nggak ada niatan ngejual gitu. Karena kan emang nggak tahu juga, cuman pas dikenalin juga. Jadi maksudnya niatnya ngebantu sebetulnya supaya dapat kerjaan gitu, maksudnya gitu. Atau gini, oke, nggak apa-apa. Kita harus hargain tamu kita juga. Dia nggak mau direlaks, nggak apa-apa. Ime, mau nanya sesuatu nggak buat biar lo lebih ini? Mau nanya sesuatu nggak? Kalau seandainya nanti aku dijual, kamu mau kayak gimana? Ya gimana ya, aduh bingung. Kan nggak tahu. Tapi emang nggak ada niatan sama sekali untuk itu gitu.
Nggak, kalau akhirnya misalnya Ime itu celaka lah sama laki-laki Ya, itu, untung apa yang selamat, ya. yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ya aku cari orang itulah Si maksudnya. orangnya udah kabur di Iya. luar kota. Kamu ngerasa bersalah nggak sih? Ngerasa bersalah. Tapi tidak ada maksud kamu sama sekali kan? Enggak sama sekali. Gimana Ime? Aku sih sebenarnya masih sayang. Sebagai sahabat, aku udah nganggap banget kayak saudara. Cuma hanya karena satu kejadian itu yang bikin aku ngerasa dia tuh manfaatin aku aja. Dekat sama aku, manfaatin aku biar gimana caranya aku untungin buat dia bisa jual di sana. Jessica, kamu dapat berapa persen? Iya bener. Enggak. Malah aku enggak, maksudnya aku enggak kepikiran dan sama sekali enggak mikir untuk Jadi untung, karena ya? aku bantuin dia maksudnya cari dah berapa, maksudnya motong berapa persen itu enggak kepikiran sama Tapi sekali. waktu aku telepon kamu nggak aktif tuh bener-bener bikin panik. Aku mesti ke siapa minta tanggung jawab. Iya. Kita penjelasan dari Ime, gue ngerti masalahnya. Iya, soalnya waktu itu omku lagi di rumah sakit, jadi maaf gitu. Dan emang lagi dan seminggu hektik banget, jadi harus jagain di situ gitu. Jadi lo nggak kenal sama yang namanya Riko? Dikenal, maksudnya ya itu karena di dunia entertain sama-sama, jadi sama-sama maksudnya ya tahu-tahu doang gitu. Maksudnya itu juga dari teman gitu. Baru kenal gitu. Iya, nggak baru-baru kenal sih, cuman tahu gitu kalau misalnya Riko ini katanya Ya, suka intinya lo ngasih cuma itu. membantu, Iya, ngebantu kenal intinya. artis ya, ini gue punya Iya, teman. Untuk nyanyi, tapi di luar Iya. itu tanpa sepengetahuan lo. Nggak tahu. Gitu. Dan gue percaya lo teman dia, lo gak akan punya maksud jelek pasti. Gue tak yakin. Iya. Gue bisa lihat dari mata lo. Ime bisa terima? Bisa terima. Atau lo say something sama Ime? Iya, sini. Lebih enak. Oke, tenang Me, jangan emosi. Terus gapok-gapokan lagi. Minta maaf, nggak ada maksud gitu. Tapi aku tuh takut waktu di sana kalau sampai dijual gimana orang tua aku di Bandung. Wah, pulang-pulang terus taunya aku udah jadi di sana. Aku sebelum itu juga udah sempat nanyain, maksudnya udah nyampe belum? Udah, cuman sampai itu doang. Habis itu karena omku masuk rumah sakit, ya udah, maksudnya aku Harusnya juga kan happy. kamu ikut temenin aku di Nggak sana. boleh. Tapi kan kamu sahabat aku, harusnya kamu jagain aku juga pas aku di sana. Ya nggak boleh, gimana orang masa nggak Ya boleh? beli dong tiket sendiri, temenin aku. Kan dia gak dapat untung juga Me. Gimana? Tuh. Jadi, Ya udah, lupain yang lama. Sahabat itu saling menyayangi. Sahabat saling memaafkan. Tapi emang bener-bener kamu nggak niat kan? enggak. Masa aku Sumpah? ngejual kamu? Sumpah. Masa ngejual kamu? Ime percaya? Pakai hati lo, pakai hati lo. Gue gak nyuruh lo paksa untuk percaya, pakai hati lo. Aku juga sayang banget sama kamu. Gak nyangka lah kamu tega mau jual aku di sana. Gak begitu. Kan aku susah-susah pengen jadi penyanyi bener-bener dijual. Kan gak mau jadi. Ya udah, maaf ya. Tepuk tangan dong. Tadi mana toyorannya? Tadi noyor dia, gue pengen lihat lagi tadi. Kamu biasa gitu dari dulu ya? Hah? Iya. Oh. Kita juga noyornya. Cuman salah paham doang, ya kan? Ime sama Jessica duduk di sini, yang penting udah clear masalahnya, dan sekarang kita juga punya seseorang yang akan relax di sini juga. Relax, iya. Ya? Kita komplek dulu apa? Komplek sih, komplek. So, pemirsa, don't go where. Kalian jangan kemana-mana, ya kan? Susu. Apa? Neng curhat. Neng curhat, kalau curhat gitu. Tak tutup apanya? Pukul. Oh, berarti dia harus kita tutup dia. Ya udah, kalau begitu sekarang kita panggilkan ini yang mengirim email ya. Email. Punya problem di sini, kalau begitu kita panggilkan inilah dia. Kiki dan Princess. Silakan. Aduh, banyak banget rombongannya ya.
Oke. Silakan, Bung. Oh nih, saya bingung nih. Tadi pertama yang kirim surat kan kamu ya? Namanya siapa? Kiki. Katanya pengen cerita soal suaminya. Kenapa ada 3 orang di sini? Saya bingung. Apa ibu mertua? Oh, ibu mertua kamu. Oh, oke. Kamu yang pengen relax? Siap? Intinya nggak usah khawatir. Ini bukan hipnotis. Hipnotis sudah masa lalu, udah nggak zaman lagi. Ini relax, ya? Relax lebih keren, ya? Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Dengarkan lagunya baik-baik. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Kiki, ini bukan dihipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya, kalau direlaksasi kamu hanya saya buat dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran kamu. Artinya kamu tetap bisa tertawa kalau ada yang lucu, bisa menangis kalau ada yang sedih. Intinya apa yang ada dalam diri kamu keluarkan aja. Kiki, ngapain? Atau apa yang kamu katakan sama suami kamu sampai kamu kirim surat ke sini? Ya, Mas, saya tuh kesel Sama? sama suami saya lah, Mas. Siapa namanya? Real Jazz. Real? Real Jazz. Jazz. Keselnya kenapa? Iya, dia tuh apa-apa mami. Saya ada masalah sama dia, apa-apa mami lagi. Apa-apa mami? Iya. Jadi apa? Kesel? Iya, Mas, saya kesel. Masa saya ada masalah sama dia. Mau masalah kecil, mau masalah gede. Ujung-ujung dia curhatnya ke mami. Mami deh yang negor saya, Mas. Oh, yang negur kamu maminya? Iya, bukan dia, Mas. Misalnya masalah apa misalnya? Contoh. Ya, misalnya kalau misalnya saya minta tolong gitu, Mas, sama dia Iya. kan. Dia tuh suka nggak mau, Mas. Ya saya kan ngomong kalau saya minta tolong bantuin lah gitu kan. Dia nggak ngomong apa-apa, Mas, habis itu. Ya udah, habis itu maminya yang ngomong sama saya gitu kan. Tapi maminya nggak galak nih? Enggak, Mas, baik. Ya udah kamu gantian aja, kamu curhat juga aja mami kamu. Kalau berantem ngadu mami kamu biar mami kamu marahin ke suami kamu, kan gampang. Saya kan anak buangan, Mas. Apa? Anak buangan. Anak buangan maksudnya apa? Iya, saya tuh udah dibuang sama mami saya. Maksudnya? Saya nikah kan nggak direstuin, Mas. Oh, nikah sama suami kamu tidak restuin sama? Sama mami. Sama mami. Terus akhirnya kamu benar-benar dibuang? Iya, udah nggak pernah kontak lagi, Mas. Berapa lama kamu nggak pernah kontak sama orang tua kamu? Ibu kamu? Ibu kamu Pak? Mama. Mama. Saya. Udah lebih dari 2 tahun kali, Mas. Lebih 2 tahun. Tidak pernah hubungan? Nggak pernah. Pernah sih waktu itu paling soal anak, Mas. Maksudnya gimana? Jadi kan istilahnya saya kan punya anak di luar nikah tuh, Mas. Oke, punya anak di luar nikah dengan suami kamu nih? Iya, Oke. itu kan. Terus 7 bulan itu saya kangen sama mama. Iya. Gitu kan. Saya kangen, saya ketemu lah sama mama saya. Janjian gitu kan, Mas. Berharapnya ya istilahnya direstuin gitu walaupun beda agama. Cuma enggak, Mas. Malah saya dibawa pulang. Apa? Dibawa pulang. Siapanya? Saya. Kamu dibawa pulang ke dipisahin sama suami kamu gitu maksudnya? Iya, Mas. Terus akhirnya bisa ketemu suami kamu lagi gimana? Iya, kan di sana kan ada sepupu, anaknya tante saya. Ya udah saya pinjam handphonenya. Saya bilang ke dia, "Sayang, bentar lagi aku lahiran." Tuh kan, Mas. Iya. Jemput dong. Oh, kamu telepon suami kamu? Iya, Dijemput? dijemput, Mas. Jadi 2 hari kan saya buru-buru tuh, Mas. 2 hari lahiran tuh saya minta pulang dari rumah sakit, kan saya sesar. Pulang, besoknya dia datang, Mas, jemput saya. Suami kamu? Iya. Berharapnya tuh kan malam-malam tuh bisa ngambil anak saya juga. Saya kan dipisahin tuh, Mas, nggak boleh nyusuin, nggak boleh megang, nggak boleh, pokoknya semua tuh nggak boleh gitu, Mas. Pegang aja nggak boleh. Pernah saya ambil tuh, Mas, kan bayinya semua saya ambil tuh, Mas. Ditarik duluan, Mas. Oh, jadi sekarang bayi kamu di mana? Anak kamu? Nggak tahu, Mas. Loh. Maksudnya sekarang anak kamu nggak sama kamu? Enggak. Sama siapa? Sama nggak tahu waktu itu, pokoknya
saya mau ambil nggak jadi, ya udah deh karena kondisi hujan juga kan. Ya udah saya akhirnya pulanglah ke Jakarta gitu kan sama suami saya. Tanpa bayi kamu? Tanpa bayi saya, Mas. Loh, kamu tega? Jadi bayinya masih di rumah sakit dong. Enggak kan, waktu itu udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah? Iya. Jadi sampai sekarang kamu belum pernah bawa anak kamu pulang ke Jakarta? Belum sama sekali, Mas. Jadi masalah suaminya jadi ke anak gitu. Emang tapi gitu bener, Mas? Sampai sekarang belum ketemu anak ya? Jadi berat masalahnya, tapi nggak apa-apa. Depan kamu ada orang tua kamu, apa yang kamu katakan? Ngomong. Ma. Pakai hati kamu, resapi baik-baik. Tarik nafas dalam dari hidung. Keluarin pelan-pelan dari mulut. Bicara sama mama kamu sekarang. Itu datang ke mama waktu usia kandungan 7 bulan. Berharap tuh mama tuh setuju sama hubungan Kiki. Berharap tuh mama tahu kalau Kiki tuh pengen bahagia karena pilihan Kiki sendiri. Kiki minta maaf, tapi tolonglah Ma, saya tahu anak Kiki itu di mana. Kiki kangen banget Ma. Masa iya sih anaknya digituin, dibuang. Kan Kiki sakit hati Ma. Kiki minta maaf kalau Kiki salah. Di depan kamu, misalnya ada anak kamu, katakan apa yang kamu rasakan. Andai kata sekarang anak kamu umur 2 tahun berarti sudah bisa dengar ya, udah bisa bicara ya. Coba ngobrol coba. Ngomong. Ya, Rasain anak kamu di depan kamu, rasain aja. maafin Mama ya. Kemarin Mama tuh nggak bisa ngerawat kamu, nggak bisa ngejagain kamu. Mama tuh kangen banget sama kamu, Nak. Baik-baik ya sayang ya, jadi anak yang baik. Ya udah, saya tidak menjanjikan apa-apa, cuman saya berharap kalau ada yang bersangkutan mendengar dan melihat dan menonton ini, biar gimana pun kita tidak pernah punya hak untuk memisahkan anak dari ibunya. Iya, itu aja. Sekarang bayangkan kalau itu terjadi sama diri Anda. Bagaimana kalau anak Anda dipisahkan dari Anda dan Anda tidak bisa ketemu sama dia? Pikir itu. Dengarkan baik-baik lagu ini. Ikan dear. Aduh. Oke, Kiki, saya nggak mau tanya-tanya banyak-banyak dulu sama kamu, biar kamu tenang dulu. Tapi sekarang saya mau tanya sama kamu rasanya lebih enak apa enggak? Plong. Plong. Plong banget. Itu aja. Dan siapa namanya tadi? Frilis? Real Frilis. Susah banget punya nama ya. Real C. Frilis. Abis ini kamu duduk di sini. Dan saya sih berharap tayangan ini Anda lihat dan mungkin ada titik terang setelah tayangan. So, pemirsa, lo yang nutup acara. Saya lagi bingung ngomong apa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Suka. Jangan ganti channel, tetap di Suka Uya. Tujuan PA. PA kok bangga. Iya benar. Ya. Gua rasa nih ya, kalau lu gua rasa kalau lu duduk di sini satu-satu ya. Nih. Satu orang gua rasa 3 episode sendiri. Benar. Harus keluar semua Dia nih. kan ada yang masa lalunya lahir di got. Iya ya benar. kan? Ada yang dulunya mantan belatung, pasti gitu kan?
Macem-macem ya kejadiannya. Dia ngaku mungkin PA Ada yang juga. dikirim dari alien ke bumi, ya Benar. kan? Pastinya ada yang diusir dari rumah. Apa? Kalau papi masalahnya lahirnya di mana? Saya tuh keturunan Pangeran Edward. Nah, Pangeran Edward gak ada yang gelap kali. Edward Abu Bolon. Maaf ya, ini intermezzo aja. Iya. Masa pangeran begitu mukanya? Kenapa? Ngerasa ya? Muka saya. Oh, tapi ngerasa ya? Belum selesai pangeran kodok. Muka saya kenapa begini ya? Iya benar. Ini lagi. Oke, kalau Kiki bisa duduk di sebelahnya, saya minta Mas Kiki. Trill Jazz. Panggilnya apa, Jess? Trill Jazz. Yes, Panggilan apa sih lo? Jess. Jess aja. tutut gujes. Orang mana Sini, kamu, Jess? Jess. Ambon. Punya Ambon. Kamu orang? Orang Jawa, orang Ambon. Kamu orang bukan? Kalau kamu. Pengurangan, Pak. Orang Ari. Oke, Priyo Jess. Relax saja. Kamu tadi mau dibawa ke sini sama istri kamu, ikhlas apa sebetulnya agak terpaksa tadi, jujur? Terpaksa dikit. Oke. Sekarang saya udah dengar masalahnya. Ternyata bukan hanya masalah kamu, ada yang lebih penting lagi. Jadi saya rasa kamu gak usah takut untuk ngomong ini. Mungkin ini lebih kebaikan. Mungkin setelah tayangan ini kamu bisa menggendong anak kamu nanti. Dan saya akan ikut bahagia kalau kapan, entah cepat atau lambat, kamu bisa bawa anak kamu ke sini. Kita buktikan sama penonton bahwa susu itu bisa Mempertemukan Betul. Amin. orang tua dan anak. Betul. suka-suka Uya bisa apa aja. Yep. Kan kalau ketawa-ketawa aja, tapi kita juga bisa membantu orang. Sini. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Lakukan lebih dalam lagi dan lebih rileks lagi. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagunya. Pandang bibirnya. Keluarkan dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Ini bukan hipnotis, ini hanya dibuat rileks, relaksasi. Artinya, kamu akan merasakan kenyamanan yang luar biasa saat kamu dirileks. Kamu bisa mengeluarkan isi hati dan pikiran kamu tanpa paksaan dari siapapun. Jess, tadi dengar cerita dari istri kamu, katanya hubungan kamu tidak direstui oleh mertua kamu, betul? Sampai sekarang. Dan sampai sekarang anak kamu juga tidak bersama-sama dengan kalian. Ada di keluarga istri kamu, betul? Apa yang kamu rasakan? Marah. Marah seperti apa? Marah, Mas. Di mana-mana nggak ada bapak yang mau dipisahin sama anak. Jadi selama 2 tahun umur anak kamu, kau bertemu anak kamu hitungan hari apa jam? Menit nggak ada. Tapi kamu pernah lihat fisiknya anak kamu? Waktu baru lahir apa waktu di Banyuwangi? Oke. Jadi pemirsa mungkin yang baru saja bergabung, baru nonton tadi di segmen sebelumnya, Kiki ini cerita bahwa dari waktu lahir anaknya, dia dipisahkan sama suaminya oleh orang tuanya Kiki, karena orang tuanya Kiki tidak setuju dengan hubungan Kiki, di mana dulu, maaf, Kiki tadi bilang kalian hamil di luar nikah. Gak apa-apa diomongin di sini ya? Ya. Oke, gak apa-apa, saya udah minta izin. Dan saat setelah lahiran, Kiki dibawa pulang oleh suaminya ke Jakarta, tapi tidak membawa bayinya, tidak boleh membawa bayinya, betul? Dan sampai sekarang bayinya tidak ada di rumah orang tua kamu, tapi ada di rumah tante kamu di Banyuwangi. Dan kamu sudah berusaha untuk pernah mau ngambil anak kamu, tapi tidak berhasil, walaupun sudah bawa polisi. Oke, kurang lebih itu ceritanya ya. Oke. Tapi kamu sekarang ingin nggak anak kamu balik lagi bersama kamu? Yes. Ingin, Mas. Ingin. Apa yang kamu ingin lakukan sekarang ini sebetulnya? Sebagai seorang bapak. Mau gendong. Mau gendong? Oke. Oke, gini. Sekarang kamu pasti kangen banget sama anak kamu ya? Namanya Cynthia kalau nggak salah ya tadi ya?
Itu nama yang mereka kasih, Mas. Nama yang mereka kasih. Kamu sendiri tadi mau menamakan anak kamu siapa tadinya? Valsignels Adera Lili. Siapa? Valsignels Adera Lili. Artinya apa tuh? Anugerah terindah. Bahasa apa tadi? Nggak tahu, Mas, cari aja. Cari gitu. vaksinal, Valsignels Adera Lili. Oke. Anggap saja ini ada anak kamu, coba bayangkan. Coba gunakan tangan kanan kamu untuk. Oke, bayangkan anak kamu ada di sini. Rasakan. Gunakan imajinasi dan perasaan kamu. Anak kamu sudah di dalam gendongan kamu. Sudah terasa? Sudah terasa? Iya, Mas. Sudah. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan? Saya bebaskan ke kamu. Kakak, Papa sayang sama kakak. Maafin kalau sampai saat ini Papa belum bisa jemput. Maafin. Semoga kakak sehat-sehat di sana. Semoga kakak yang rawat kakak itu orangnya baik, gak macem-macemin kakak. Tunggu ya kak, sampai papa bisa jemput ke sana. Di depan ada mertua kamu. Apa yang ingin kamu katakan sama mertua kamu? Dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Katakan sekarang. Tante, saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Tapi saya minta tolong. Kembaliin anak saya. Selama saya jaga anak saya 7 bulan. Dia masih dalam kandungan. Saya cium-cium. Saya mau anak saya kembali. Udah itu aja, Mas. Oke. Jess, kamu sudah mengutarakan apapun yang kamu rasakan dan kita sudah tahu sama-sama permasalahannya. Mudah-mudahan akan jadi lebih baik lagi setelah tayangan ini dan dengarkan baik-baik lagu ini. Wake up, dude. Oke. Masalahnya jadi pelik malam hari ini. Gak apa-apa, tapi walaupun ini jadi masalah yang berat, tapi gak apa-apa. Sama susu kita harus mengakomodir setiap permasalahan yang ada. Saya mau tanya, ibu siapa namanya, Bu? Ibu Vin. Ibu Vin, ibunya dari Jess. Jess, iya. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada orang tua Kiki atau keluarga Kiki mungkin di sana? Karena ini kan masalah anak-anak ya, Bu ya. Tapi ini kan juga jadi bagian masalah keluarga juga. Keluarga, betul. Keluarga di dalam. Ini kan cucu ibu juga. Silakan Bu, sampaikan. Iya, saya mau sampaikan ke mamanya Kiki, Mbak, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Pasti kita pernah melakukan satu atau beberapa kesalahan di masa lalu, ya. Termasuk kedua anak kita. Mari sebagai orang tua, kita memaafkan mereka, karena seburuk apapun mereka, mereka tetap anak-anak kita. Kita memaafkan mereka. Kita mendoakan mereka agar kedepannya mereka lebih baik. Karena dengan kita menunjukkan cinta seperti itu kepada mereka, sekalipun mereka melakukan kesalahan di masa lalu, mereka akan belajar bagaimana mendidik anak mereka dalam kasih seperti itu ke depannya. Dan coba, saya boleh ada foto terakhir yang kamu punya, mungkin? Anak kamu, bisa lihat? Ada di mana? Ada. Oke. Ada fotonya. Fotonya nggak apa-apa, kita ambil. Tadi sudah coba ditransfer ke ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bersangkutan menonton acara ini tergerak hatinya, Tersentuh hati nuraninya. iya. Anggap aja di masalah ini kita nggak usah bicara siapa yang salah siapa yang benar. Betul. Ya, ini masalah anak manusia. Ya, kita nggak usah saling menyalahkan, hilangkan ego kita dulu. Iya. Ini gede, ini gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa gede ya? Oke. Masih bayi Bisa itu. di-zoom. Yang mana di sebelah sini? Oke, ini Cynthia waktu umur berapa bulan?
3 bulan ya. Oke, umur 3 bulan. Dan mudah-mudahan keluarga mereka ada yang melihat dan mungkin keluarga di Banyuwangi juga bisa tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan masalah baru. Betul. Ya, saya berharap mereka bisa menggendong anak mereka secepatnya ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak udah berbagi di sini. Kiki juga, Ibu Vin ya. Ya. Terima kasih banyak. Ini bintang tamu kita malam hari ini. Bintang tamu yang terjebak hari ini. Tapi saya mau tanya terus terang juga, kamu menyesal nggak datang ke sini hari ini? Enggak. Enggak ya? Jangan marah lagi sama saya ya. Enggak, maksud saya baik. Soalnya dia kan kalau dipanggil bintang tamu katanya Enggak mau. Paling di relax sama mau. Jessica juga udah happy udah bisa berteman lagi dengan pelukan juga kalian bisa jadi pelukan lagi. Udah habis pelukan gue. Boleh dong, akhirnya sahabat mama ketemu kembali. Yeay, tepuk tangan dong penonton. Luar biasa. Dari hari ke hari kita selalu berusaha untuk mengkoreksi program kita juga, dan kita juga berharap ada sesuatu yang baru lagi dari kita bisa kita lakukan bermanfaat buat pemirsa Semua yang nonton. ya kan? Sekali. Kita berharap bisa banyak membantu untuk siapapun, dan saya pengen ada hasilnya dari tayangan hari ini. Betul. Ada yang bisa diambil ya? Ya, luar biasa, dan saksikan terus Susu Suka-Suka Uya setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sehari 2 kali. Ya. Jam setengah 5 sore dan jam 11 malam. NCTV. Sampai ketemu lagi. Susu Suka-suka